Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nastain dari kelas 11 TKJ2. Di sini saya akan mempresentasikan contoh kasus-kasus pelanggaran HAM. Nomor 1 adalah kasus pembunuhan Munir. Hak yang dilanggar adalah hak hidup. Penyebab kematiannya adalah karena diracun. Penyelesaiannya adalah tersangka dipenjara selama 20 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fahmi Yusuf Muzaffar, absen 18, kelas 11 TKJ2. Saya akan menyampaikan salah satu contoh pelanggaran HAM dalam perspektif Pancasila, yaitu kasus tragedi Trisakti. Hak yang dilanggar yaitu hak kebebasan menyampaikan pendapat. Penyebabnya karena ekonomi mulai goyah. Mahasiswa-mahasiswi melakukan demonstrasi ke gedung MPK atau DPR dan dihambat oleh blokade Polri. Penyelesaiannya yaitu masyarakat dan pihak keluarga sampai saat ini berjuang untuk penuntasan kasus ini. Terima kasih. Nomor 3 adalah kasus Tanjung Priok tahun 1984. Hak yang dilanggar adalah hak asasi kelangsungan hidup, hak memperjuangkan haknya, hak untuk bebas dari penyiksaan yang merendahkan derajat martabat manusia. Penyebabnya adalah menolak penggusuran makam. Penyelesaiannya adalah jika melakukan demonstrasi, seharusnya kedua belah pihak agar menahan emosinya agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nomor 4, kasus Marsinah. Hak yang dilanggar adalah hak hidup. Penyebabnya adalah penyiksaan dan pembunuhan yang sewenang-wenang di luar putusan pengadilan. Penyelesaiannya adalah penegak hukum berusaha menciptakan keadilan dan kenyamanan masyarakat Indonesia. Nomor 5, tragedi Semanggi 1 dan 2. Hak yang dilanggar adalah hak keamanan dan hak anti kekerasan. Penyebabnya 5 orang tewas dalam tragedi Semanggi 1 dan 2. Penyelesaiannya Jaksa Agung gamang dalam penyelesaian masalah dan terus berupaya sampai sekarang masih dipermasalahkan. Nomor 6, kasus Babeh Bayi Kuning. Hak yang dilanggar hak asasi perlindungan anak. Penyebabnya terjadinya pembunuhan terhadap 7 orang bocah jalanan dengan 3 orang dimutilasi dan pembunuhan 4 orang. Penyelesaiannya, pemerintah meningkatkan pengawasan terhadap anak-anak jalanan dan memiliki tanggung jawab agar anak-anak jalanan tidak dieksploitasikan sehingga tidak terjadi pembunuhan dan mutilasi. Nomor 7, bom Bali. Hak yang dilanggar hak untuk hidup. Penyebabnya terjadinya terorisme di Bali. Penyelesaiannya menghukum pelaku bom seberat-beratnya sesuai dengan ketentuan hukum sehingga para terorisme memiliki efek jerah. Nomor 8, penembakan buruh PT Freeport. Penyebabnya hak yang dilanggar hak untuk hidup. Penyebabnya terjadinya penembakan di terminal bus Korong-Korong terhadap buruh PT Freeport. Penyelesaiannya menghentikan pertikaian oleh pihak ketiga, tapi tidak diberikan keputusan yang mengikat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Daniel Farani dari kelas 11 TKJ2. Nomor absen 17. Contoh pelanggaran HAM di lingkungan keluarga. Yang pertama, pengeksploitasian anak untuk bekerja. Yang kedua, seorang anak yang dilarang untuk menuntut ilmu. Yang ketiga, kekerasan dalam rumah tangga, baik yang dilakukan ayah terhadap keluarga maupun ibu terhadap anak. Yang keempat, anggota keluarga yang membunuh anggota keluarga lainnya. Lalu, contoh pelanggaran HAM di lingkungan sekolah. Yang pertama, kasus bullying antar siswa atau siswi. Yang kedua, kasus kekerasan yang dilakukan guru terhadap murid tanpa alasan dan tujuan yang jelas. Yang ketiga, tawuran antar kelas, antar tingkatan maupun antar sekolah. Yang keempat, guru yang membeda-bedakan siswanya. Yang kelima, pengkorupsian beasiswa oleh guru.
Halo, saya Muhammad Sedendio Valda, absen 20. Di sini saya akan menyampaikan contoh pelanggaran HAM di lingkungan masyarakat. 1. Tawuran antar RT, RW, antar kampung. Lalu penghilangan kebebasan dalam beribadah, pencurian, pemerkosaan, dan pembunuhan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.